Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramutia Galuh Gayatri dengan NPM 234111164 dari kelas manajemen 23C. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Miss Berlintina Permatasari SPMM. Oke. Di sini ada beberapa materi dan materi yang saya pilih yaitu macam-macam organisasi dan penerapan ilmu manajemen. Di sini kita akan membahas tentang hal tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke topiknya, macam-macam organisasi. Dari hasil yang saya cari, macam-macam organisasi itu ada 5. Yang pertama, itu ada organisasi formal atau legal. Apa sih organisasi formal atau legal ini? Yaitu merupakan organisasi yang terdaftar dan diakui serta memiliki landasan hukum tertentu. Misalnya, organisasi pemerintahan, perusahaan negara, partai politik, organisasi masyarakat atau ormas, lembaga internasional atau institusi pendidikan. Oke, yang kedua ada organisasi internasional. Organisasi internasional ini adalah suatu organisasi lintas negara yang melibatkan 2 atau lebih negara dalam suatu tujuan. Misalnya, organisasi PBB. Maka itu, pengertian organisasi internasional menjadi lebih luas dan tidak terbatas pada area saja seperti ASEAN atau khusus negara Asia Tenggara atau Uni Eropa khusus negara Eropa. Tetapi juga pada suatu tujuan tertentu seperti OPEC khusus negara penghasil minyak. Oke, yang ketiga ada hibrid organisasi. Hibrid organisasi atau organisasi hibrid yaitu yang bekerja di sektor publik dan privasi, di mana organisasi jenis ini juga melaksanakan tugas publik, tetapi juga mengembangkan aktivitas untuk mencari keuntungan. Oke. Yang keempat itu ada organisasi informal atau voluntary association. Organisasi ini merupakan organisasi yang terdiri dari relawan yang memiliki tujuan tertentu. Misalnya, komunitas, forum, atau fanbase atau klub tertentu. Yang terakhir atau yang kelima ada organisasi rahasia atau ilegal. Organisasi ini merupakan organisasi yang didirikan tanpa izin yang cenderung bersifat merusak, misalnya seperti organisasi kriminal, secret society, atau organisasi pemberontakan, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu penerapan ilmu manajemen dalam perusahaan itu dapat dilakukan dalam beberapa langkah. Antara lain yang pertama yaitu ada penentuan tujuan dan strategi bisnis. Perusahaan ini harus menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini akan membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan memastikan bahwa semua aktivitas bisnis itu diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pengorganisasian. Perusahaan harus mengorganisasi sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya lainnya agar dapat bekerja sama dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini termasuk penentuan struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta pengembangan sistem dan prosedur yang efektif. Yang ketiga, itu ada pengarahan. Perusahaan harus memberikan arahan dan memotivasi karyawan agar bekerja dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ini termasuk memberikan pelatihan dan pengembangan serta umpan balik, memberikan insentif dan penghargaan yang sesuai.
Yang keempat itu ada pengendalian. Perusahaan harus mengendalikan proses bisnis dan mengidentifikasi masalah dan kesempatan yang muncul di dalam perusahaan. Ini termasuk pemantauan kinerja, pengawasan keuangan, serta pemantauan resiko dan kepatuhan. Oke, yang terakhir atau yang kelima itu ada evaluasi dan perbaikan. Perusahaan harus melakukan evaluasi serta secara teratur terhadap proses bisnis dan hasil bisnis yang dicapai, serta melakukan perbaikan dan penyelesaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan ilmu manajemen juga dapat membantu perusahaan dalam hal pengambilan keputusan, manajemen risiko, pengelolaan uang, pengembangan produk, dan layanan baru, serta pembangunan strategi pemasaran yang efektif. Secara keseluruhan, ilmu manajemen dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan dengan cara efektif dan efisien. Hal ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan, memperbaiki reputasi perusahaan, serta memberikan keuntungan yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan perusahaan. Oke teman-teman, sepertinya cukup sampai situ aja materi tentang macam-macam organisasi dan penerapan ilmu manajemen yang dapat saya berikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf karena di sini juga saya masih sama-sama belajar. Terima kasih, saya akhiri.